Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Thomas dari Thomas Grip. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial mengasah pisau untuk grafting. Jadi sesuai dengan janji pada video yang terdahulu, perlu kita ketahui bahwa grafting atau okulasi itu poin terpentingnya adalah bentuk irisan, bentuk sayatan pada batang bawah rootstock ataupun kepada sion entres ya. Jadi jika keduanya mempunyai alur irisan yang sama, maka akan lebih baik, antar kambiumnya akan bertemu dengan lebih sempurna. Nah, coba kita lihat. Ini ada pisau yang masih baru. Kita buka. Ya. Bentuk pisau baru seperti ini. Pisau baru ini juga sudah cukup tajam sebetulnya, tetapi tajam untuk urusan dapur ya. Kalau untuk grafting sepertinya ini masih kurang sesuai. Kenapa? Karena jika kita lihat, kita bandingkan pisau yang sudah diasah dan pisau yang belum diasah, sebenarnya memiliki perbedaan. Jadi kita perhatikan pada posisi tepian ini ya, posisi tajamnya. Pisau yang masih baru buatan pabrik ini biasanya dibuat tajam pada sisi ujung sini dengan membuat sudut. Jadi sudut hanya pada posisi ujung saja. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di sini, pisau yang sudah diasah ini, sudut itu kita hilangkan. Seperti ini. Jadi sudutnya sudah tidak ada. Sedangkan di sini kita lihat ada sebuah garis yang agak terlihat putih ini. Ini adalah asahan pabrik. Jadi inti perbedaannya, asahan pabrik ini yang tajam, yang diasah hanya kurang lebih setengah mili. Untuk pisau ini ya, untuk pisau ini kurang lebih hanya setengah mili yang dibuat tajam. Sedangkan yang kita asah ini kita buat sejak dari posisi, coba kita lihat dulu arahnya. Nah begini kita lihat. Jadi kita buat dia lebih jauh, sudutnya kita buat lebih kecil, sehingga permukaan yang kita asah menjadi lebih banyak. Mengapa kita buat seperti itu? Karena dengan kita asah lebih melebar, ini berarti posisi yang tajam ini sudutnya semakin meruncing. Dengan begitu akan lebih tajam. Nah, bagaimana untuk mengasah dengan benar? Kita perlu memperhatikan dulu, bagi yang terbiasa menggunakan tangan kanan seperti ini, sebaiknya yang diasah adalah permukaan sebelah kanan dari pisau. Jadi sebelah kiri kita biarkan seperti ini. Kita posisikan seperti ini, kita asah. Tidak bisa dalam waktu yang cepat karena ini pisau semacam ini pisau dengan bahan baja yang keras, jadi butuh waktu yang cukup lama. Yang penting kita membuat sudut yang lebar. Jadi kita asahan posisi bilah pisau yang kita asah ini melebar. Tidak perlu membuat sudut semacam ini. Jadi jangan membuat rongga.
kita tidak perlu membuat rongga pada bilah pisaunya, langsung ditempelkan pada batu asah sampai asahan pabrik terkikis, hilang. Jadi asahan aslinya ini sampai hilang. Untuk baliknya, ini sebelumnya juga ada terlihat kurang lebih setengah mili asahan pabrik. Kalau kita asah terus, yang sebelah sini pun akan hilang. Ini masih terlihat di pangkalnya, masih ada bekas asahan pabrik, karena yang kita asah kurang lebih 1 cm ke arah sini, ke arah ujung ya. Nah, dengan begitu posisi sebelah kiri ini tetap lurus apa adanya, sedangkan posisi sebelah kanan ini adalah yang diasah. Jadi kita membuat sudut pada posisi sebelah kanan. Sebaliknya, untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan tangan kiri dalam memotong, sebaiknya yang diasah adalah yang kiri saja, sedangkan yang kanan kita biarkan tetap apa adanya. Pada saat kita mengasah, setelah cukup lama, jadi besi ini, baja ini sudah terasah oleh batu asah, maka dia akan menimbulkan apa ya namanya itu, seperti sesuatu yang kasar. Jadi katakanlah ini ada serpian-serpian yang menempel di sini. Biasanya di sini kalau kita raba akan terasa kasar. Nah, untuk menghilangkan itu kita cukup membalik dan mengasahnya hanya pelan-pelan saja, hanya untuk menghilangkan serpian-serpian itu. Nah, dengan demikian kita tidak mempengaruhi bentuk lurus dari sisi lain yang tidak kita asah. Jadi jika yang terbiasa menggunakan tangan kanan, kita asah sebelah kanan. Kalau terbiasa dengan tangan sebelah kiri, kita asah yang sebelah kiri. Demikian ya. Nah, dengan sudut yang cukup runcing ini, sudut yang minim, maka pisau yang kita asah ini akan menjadi tajam. Nah, dalam artian bukan tajam sekali, yang penting kita bisa cukup kuat, cukup tajam untuk mengiris baik itu kayu yang kita okulasi ataupun masih berupa entras hijau yang masih lunak. Intinya kalau kita membuat terlalu tajam juga akan ada resiko akan mudah berubah. Jadi ujung ini jika terlalu tipis, maka pisau ini akan cepat rusak. Jadi diusahakan tidak terlalu membuatnya menjadi sangat tipis, secukupnya saja. Nah, bagaimana kita mengetahui pisau yang kita asah ini sudah cukup tajam atau tidak? Bisa kita lakukan dengan 2 cara. Bisa kita lihat bagian yang kita asah. Jika kita lihat di sini sudah terlihat hanya 1 garis saja, tidak ada seperti noda-noda, maka dia sudah cukup tajam. Satu cara lagi, kita bisa coba ke tangan, bukan diiriskan ya, tapi kita coba rasakan dia dengan sidik jari. Nah, jika ada terasa seperti tersangkut, itu berarti ujung yang kita asah ini sudah bisa masuk ke dalam sidik jari kita, dan itu artinya sudah cukup tajam. Demikian yang bisa sampaikan mengenai mengasah pisau. Jadi saya ulangi lagi, poinnya adalah bagaimana kita menghilangkan bekas asahan dari pabrik. Nih ya, jadi bekas asahan pabrik ini kita hilangkan, tujuannya supaya kita bisa membentuk sudut yang lebih tajam, sudut yang lebih kecil. Selain itu untuk membuat hasil irisan itu menjadi lebih lurus.
Nah, sebenarnya kenapa dengan diasah begini bisa mengiris lebih lurus? Karena sudut, jika kita perhatikan, kalau diukur ya, kurang lebih ini mungkin sudutnya sekitar 5 sampai 10 derajat lah. Sedangkan yang ini lebih kecil lagi, mungkin sekitar 2 sampai 3 derajat saja. Nah, sedangkan bentuk asahan yang hanya di ujungnya saja, hanya setengah mili saja yang diasah. Ini berarti di situ ada kesempatan dia untuk meleset. Artinya potongan kita itu tidak benar-benar menempel. Jadi jika ibaratnya kita mengiris, kalau kita iris seperti ini, sebenarnya ada bagian yang mengganggu. Nah, itu yang kita coba hilangkan. Supaya apa? Supaya pada saat kita mengiris, betul-betul permukaan sebelah kiri, bagi yang terbiasa menggunakan tangan kanan, permukaan sebelah kiri ini benar-benar menempel pada bekas irisan. Jadi tidak mudah berubah arah ya. Jadi tidak terlalu membuat dia cembung ataupun membuat cekung. Kita bisa membuat irisan yang lebih lurus. Nah, dengan demikian akan lebih memudahkan kita pada saat kita memasangkan rootstock dengan sionnya. Demikian ulasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.